miskin adalah sesuatu yang dihindari semua orang. Bahkan hampir semua orang berusaha memperbaiki taraf hidup mereka dengan bekerja keras hingga hidup mereka menjadi mapan. Ya, tidak seorang pun mau menjadi miskin. Tetapi pada hari ini kita akan belajar dari khotbah di bukit tentang kemiskinan. Matius 5 ayat 3 mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Miskin di hadapan Allah dalam bahasa Yunani adalah petokoi to pneumati. Petokoi adalah kemiskinan yang benar-benar miskin, yang menggambarkan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan seseorang sama sekali. Seseorang yang miskin tentulah hidupnya berharap dari belas kasihan orang lain. Pneumati berasal dari kata pneuma yang artinya adalah roh. Tokoi to pneumati adalah miskin di dalam roh atau miskin secara rohani yang diterjemahkan sebagai miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah adalah kesadaran seseorang terhadap kemiskinannya atau ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Hal ini membuat seseorang sadar betapa ia membutuhkan Tuhan dan merasa tiada berarti tanpa Tuhan. Jadi, miskin di hadapan Allah bukanlah bicara miskin secara materi, tetapi sangat besar kemungkinan kekayaan materi juga bisa menghalangi seseorang untuk mengerti arti kemiskinan secara rohani. Yesus sendiri mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Tapi bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk kerajaan sorga. Jujur harus kita akui, semakin seseorang merasa mapan karena harta yang dimilikinya, maka ia juga merasa mampu menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekayaannya. Karena uang memang punya kekuatan yang tidak bisa dipungkiri. Sebab itulah kesombongan berangkat dari perasaan mampu menjalani hidup tanpa Tuhan. Dalam hal ini yang harus kita ingat adalah, sekalipun kita kaya dan hampir semua bisa kita beli, tetapi kekayaan materi tidak bisa menjawab kebutuhan kekal. Dan ingat, apapun bisa terjadi di luar prediksi manusia. Oleh sebab itu, sekalipun kaya, seseorang tidak layak untuk mengandalkan hartanya. Oh ya, tapi ada orang yang merasa sangat puas dengan hidupnya. Ia menganggap dirinya sebagai orang yang baik-baik, tidak berbuat jahat, sering berbuat amal, dan merasa lebih baik dari orang lain. Seperti perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai. Demikian perumpamaan Yesus. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dua hal yang berbeda dari kedua orang ini adalah tentang sikap hati. Sikap hati yang benar di hadapan Allah adalah kerendahan hati, bukannya kesombongan yang merendahkan orang lain. Si pemungut cukai dalam cerita Yesus memang adalah orang yang jahat
namun ia sadar sebagai orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Ini mengingatkan kita bagaimana perlakuan Yesus kepada Zakeus, sang pemungut cukai yang bertobat. Kesadaran seseorang terhadap kemiskinannya di hadapan Allah membuat otoritas pemerintahan Allah atau kerajaan sorga itu ada dalam hidupnya. Ketaatan kepada nilai-nilai kerajaan itu menjadi ciri khas dalam hidupnya. Dan inilah yang menjadi kekayaan yang tak ternilai harganya yang dimilikinya sampai kerajaan sorga dinyatakan secara sempurna di masa yang akan datang. Makarios, orang yang berbahagia, ialah orang yang mengakui kemiskinannya sehingga menimbulkan sikap kerendahan hati terhadap Allah dengan membuka hati untuk diisi oleh atau dipenuhi oleh Allah. Dia melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Itulah Makarios, kebahagiaan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.